Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Kali ini kembali kita bicara tentang bonsai, salah satu hobi yang legend lah, kayaknya hobi yang sudah puluhan tahun nih ditekuni semua orang. Nah, kali ini kita keluar dari kota Pekanbaru, kita ke tempatnya salah satu penghobi, petani, bahkan menjual, juga kontes dan lain-lain. Kayaknya lengkap kalau bicara tentang bonsai. Khususnya lagi sebenarnya beliau ini terkenalnya itu di Anting Putri, walaupun sebenarnya di tempat ini hampir semua jenis bonsai ada. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Udin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Bang Udin ini kayaknya kalau orang Riau khususnya mungkin hampir semua kenal, karena pemain Anting Putri hampir semua pernah main ke sini, bahkan pernah ngambil punya beliau ini. Termasuk luar kota aja, mungkin Sumatera, Jambi, Aceh, Jawa juga barang atau koleksi-koleksi beliau ini udah kemana-mana pokoknya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Udin, ini sebelum kita cerita lebih banyak, sejak kapan sebetulnya Bang Udin main bonsai atau Anting Putri, atau gimana awalnya dulu, gimana tertariknya Bang Udin? Oke, terima kasih. Awalnya kenal bonsai tahun 2010. 2010 awal. Berarti baru 12-13 tahun, belum lama juga ya. Bonsai tahun 2010. Mulai main daun itu sampai tahun 2013 masih masih campur-campur lah, semua bikin naik pot. Iya. Pokoknya belum ada ilmunya lah. Belum ada fokus dapat juga. ilmunya, dapat ilmunya tahun 2013 sama guru kita juga lah yang di Sumbar lah. Yang top lah itu, siapa namanya? Dabudi. Dabudi ya. Banyak kali murid Dabudi ini di Riau ini ya. Oke. Waktu itu beliau mau untuk berbagi. Ya. Lalu itulah dicoba untuk program tahun 2013 lah, awal mulai program. Dan Anting waktu Putri. itu udah ke Anting Putri Pak? Ya, langsung masuk Anting Putri, langsung pindah ke Anting Putri karena waktu itu belum ada Pak, masih termasuk langka tahun 2013, yang punya, yang budidaya belum. Ya. Waktu itu banyaknya itu masih liar. Oh, masih yang dongkelan alam gitu ya. Ya. Karena waktu itu kita tahu Riau ini gudangnya Anting Putri, Inhu, Inhil gitu ya. Daerah-daerah di Inhu kali ya. Ya. Yang banyak tuh. Kalau kita di Kampar sini? Kampar tak ada Pak, Anting Putri tak ada. Nggak ada. Liar tak ada Anting Putri. Nah, berarti Bang Udin dapat induknya itu mungkin dari mana waktu itu Bang? Ada yang dari Pekanbaru, tapi asalnya juga dari Tanjung Pinang Pak. Ini pohonnya. Oh, malah Tanjung Pinang. Ini pohonnya. Oh, yang ini ya? Ini awal dapat nih pohon. Berarti katakanlah pertama kali punya bonsai bagus itu yang ini? Ya, awal dapat Anting Putri. Nah, ini pohonnya. Berarti udah sekian puluh tahun juga sama Bang Udin ya? Ya, 10 tahunan lah Pak. 12 atau itulah, paling tinggi 12 tahun. Dapatnya waktu itu belum kayak gini ya? Belum, masih dongkelan lah. Masih dongkelan. Tapi dari dongkelannya itu dikembangkan, diperbanyak. Nah, dasarnya inilah Pak, dasarnya yang Oke. Anting Putri. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangannya sekarang ini kan udah luar biasa nih Bang Udin punya ini kayak gini aja, formal tapi udah luar biasa sekarang koleksi Bang Udin ini kan. Kalau boleh tahu sekarang ini udah kira-kira berapa batang nih Bang Udin? Total Yang ada di kawasan ini rumah ini aja lebih kurang 1000-an ada. 1000 batang. Ada. Nah, berarti sahabat Ikhwanul luar biasa, 1000 batang. Nanti kita lihat 1000 itu dalam pengertian barangkali ada yang bahan, Ya, betul. ada yang setengah jadi, dan ada yang sudah jadi, yang siap kontes pun di sini ya. Banyak sekali memang koleksi Bang Udin ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Udin, dari pelanggan atau yang Bang Udin sudah jadi atau setengah jadi, ini yang beli ke sini dari mana aja nih Bang Udin? Kalau untuk di Pekanbaru, Hampir semua hampir orang semua Pekanbaru ya. Ada dari Sumbar, juga. Dumai, Jambi. Itu mereka yang datang lihat langsung beli di sini, atau kadang-kadang via telepon atau via WA atau gimana ya? Kebanyakan yang datang Pak, tamu datang. Oh, memang datang. Ya, datang. Datang terus lihat sendiri, tertarik, nawar, langsung beli gitu. Deal, angkat.
Kemudian juga banyak yang partaian ya, mungkin sekali beli 10, 20 gitu ya. Banyak juga. Heeh. Ada keluar banyak juga. Tapi untuk di Pekanbaru tuh lumayan lah, Pak. Iya, ya kalau untuk Pekanbaru rasanya nama Udin Bangkinang ini, Udin Kampar ini udah namanya udah kemana-mana kan gitu. Terus kalau mengenai masalah kontes gimana, Udin? Sering pernah ikut atau bagaimana, atau tidak terlalu tertarik dengan kontes? Tidak begitu, Pak. Tapi kalau Kenapa begitu? Kenapa begitu, Udin? Karena saya begini, karena setiap yang juara, kalau boleh tahu Pak, ini dari mana? Dari Bang Udin, dari Bang Udin. Nah, punya Bang Udin banyak yang keluar gitu. Ya. Tapi Bang Udinnya sendiri kurang kayaknya ya. Kenapa nggak pernah mau ikut kontes? yang pertama banyak kesibukan lain mungkin, Pak, untuk bawa barang apa. Karena jauh. Tapi kalau mungkin dekat masih Kalau mainnya di wilayah Bangkinang atau Pekanbaru masih ikut masih kali ya. Riau ikut lah. Riau ikut. Tapi kalau keluar sekarang masalah itulah kegiatan lain susah. Nah, sekarang menurut Bang Udin tantangannya ngerawat bonsai, khususnya anting putih. Kita fokus saja lah anting putri, walaupun sebenarnya di kebun ini, di daerah rumah Bang Udin ini hampir semua ada ini. Kita juga ada sancang, ada jenis-jenis sapu-sapu, lada-lada itu ya. Kemudian itu Vietnam itu apa namanya? Saing simbur. Nah, saing simbur juga ada. Fikus. Hampir semua lah, fikus banyak juga saya lihat di sana tadi ya. Nah, kemudian juga ini apa? Gamai-gamai, Gamai, cemara, semua jenis cemara kayaknya juga ada di sini. Tapi kita fokus anting putri. Seberapa Bang Udin tantangannya? Kenapa lebih fokus kepada anting putri ini? Kenapa nih Bang? Karena Pak ya, kalau di anting putri ini memiliki segala unsur lah, memenuhi segala unsur lah kalau di anting putri. Yang pertama, semuanya bisa kita ciptakan, baik itu dari perakaran, program, dari perantingan. Dia memiliki dari daun misal kecil, brokoli, ada bunga, pokoknya segala. Jadi tantangannya juga banyak. Kemudian kita bisa programkan mulai dari akar bisa kita bentuk, batangnya juga mau liuk bagaimana masih bisa gitu. Bisa. Dan dia ketika dikawat mungkin lebih lentur, lebihan gitu ya. Pokoknya semuanya istimewa. Memang atau mungkin karena harga jual juga kali ya. Itu juga. Mungkin karena udah diciptakan untuk bonsai, memang anting putri ya, memang terlahir untuk bonsai, Pak. Anting putri. Dari semua yang ada ini andalan Bang Udin yang mana nih? Ini yang kesayangan, Ini kesayangan. Masih ini ya. Karena saya iseng-iseng dulu pernah nawar juga, cuman tapi diketawain aja sama Bang Udin ini. Karena beliau tahu pasti saya nggak bakal beli gitu. Karena ini pasti sekedar nanya aja nih, takut juga kita nanya harga. Tapi ini yang ini juga udah pernah kontes, udah pernah kemana juga nih Bang Udin ya. Kira-kira Bang Udin, kalau misalnya ada yang nanya nih, bisa sebut harga nggak nih Bang Udin? Atau emang nggak dijual atau gimana ini yang ini nih Bang Udin? Gimana ya? Pernah sih ada yang nanya, Pak. Pernah juga bilang harga. Kalau baru berapa hari kemarin. Oh gitu? Yang nanya. Aku lepas di atas 100. Yang ini? Ya, tidak di bawah 100. Tuh kan, di atas 100 katanya. Nah, tapi kalau yang bahan atau yang lain-lain masih banyak yang ya. Mulai dari, bukan berarti harus yang harganya puluhan juga enggak. Tidak. Tapi yang mungkin yang baru-baru bakalan tapi masa depan cerah yang masih butuh perawatan juga banyak Bang Udin. Banyak, Pak. Dari yang gratisan Pak ada, Pak. Oh, yang gratis ada juga. Dari yang gratisan sampai yang ratusan Pak ada. berarti pulang ini ada harapan ada. Kami bawa yang gratisan. Ada yang gratisannya ada. Oke Bang Udin, kalau kita boleh Bang Udin, kita jalan. Oke. Kita lihat kira-kira kita mau mulai dari mana nih Bang Udin? Di kelompok mana nih Bang Udin? Atau yang sebelum naik ground, atau yang kira-kira sudah di pot-pot yang bahan seperti ini gimana Bang Udin? Dari lahan atau diolah langsung naik ke ground atau gimana? Ya. Terserah, atau Pak. Kalau kita lihat lahan ya. Lahan boleh. Oke. Di kebun. Yuk kita lihat ke kebun, ke lahan beliau nih ya. Oke. Nah, sahabat Ikhwanul, ini di kebun bagian belakang, jauh nih dari rumah tadi. Kalau ini udah mulai agak besar. Kalau boleh dianuin Bang Udin, ini kira-kira umur berapa nih Bang Udin? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Dan ini Bang Udin tanam sejak dari seberapa ini? Awalnya dulu ditanam ranting atau bagaimana? Enggak, ini stekan, Pak. Oh, ini stek. Ini stek. Jadi stek. Perkiraan separuh dari batangnya lah ukuran. Separuh dari batang itu dulu ya? Dasarnya. Kemudian ini 2 tahun. 2 tahun. Tapi hampir semua yang ada di sini ini udah diprogram akar? Ya, semua. Akarnya sudah diprogram? Udah, Pak.
Kemudian kira-kira ini ada berapa batang semua nih Bang Udin? Sini lebih kurang 800 Pak. Di sini aja ada Ya, 800 nih, 800. yang usia-usia segini ya? Ada usia 3 tahun, ada yang paling terendah usianya 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Ya. Itu baru di sini. Ya paling ujung. Oh, yang ujung sebelah sana ya? Paling ujung. Dia bertahap dulu nanamnya, ada 3 gelombang nanamnya. Pertama, tuang keterbatasan bibit dulu kan. Oke. Nah, kalau yang kayak gini ini udah dijual atau bagaimana statusnya nih Bang? Udah Pak, ini contohnya. Tinggal bolong-bolong lubang-lubang tanah-tanah. Berarti ini udah yang diambil orang nih mana ya? yang kosong-kosong jalurnya tuh berarti udah Oh, ini diambil udah orang Pak. dipotong, digating, berarti ini yang udah, ini ya termasuk yang kayak gini ya? Kalau boleh tahu Bang Udin, harga gimana Bang Udin? Mana tahu nanti masih ada. Berkisar Pak, di sini paling tinggi 2 jutaan yang di lahan nih Pak. Ada Oh, yang di lahan ini? 2 jutaan, 1 jutaan, rata-rata itulah. Oh, berarti yang dari sini, nah itu nanti dipotong harga berkisar antara 1 sampai 2 gitu ya? Ya. Oke. Nah ini masih menunggu Bang Udin atau gimana ini? Menunggu sampai seberapa besar atau ada target tertentu baru pindah ke pot atau pindah ke ground atau bagaimana Bang? Ya, jadi gini Pak, yang ini kemarin kan mana yang udah dikerjakan, program akar, mana yang di over akarnya, mana yang pokoknya yang udah selesai saya kerjakan, rata-rata semua udah habis. Sold out. Nah, jadi tahap sekarang ini mengerjakan lah, ngerapikan akar, Oh, program. merapikan akar. Berarti merapikan itu pengertiannya kalau kayak gini ini udah nih Bang Udin ya? Ini udah. Nah, ini belum. Berarti itu dikeluar, oh berarti ini dibersihkan lagi, Iya. dirapikan, dipotong, baru ditanam ulang gitu Bang Udin ya? Enggak Pak, kita coba lah, kita cek. Ya, coba kita lihat. Oke. Nah, jadi ini kan belum diperiksa nih Pak akarnya Pak. Jadi Ya. yang mana yang udah diperiksa rata-rata udah sold out pula kan. Nah, jadi kita coba lah dulu kita periksa Berarti akarnya. sudah terjual ya? Berarti ini kita cek dari ini apa tindakan selanjutnya kira-kira gitu Bang? Ya, mana yang mesti harus kita buang, mana yang mesti harus kita besarkan, kita besarkan. Mana yang dipertahankan gitu Mana ya? yang dipertahankan. Dan kalau bentuk yang mengganggu itu yang bakal dibuang gitu ya? Ya. Waduh, ngeri juga peralatan kita nih Bang Udin ya. Berarti inilah ngecek kondisi akar, ini yang mana yang bisa dipertahankan, mana yang enggak gitu ya. Ya. Kemudian ditanam ulang. Enggak Pak. Oh, tetap di sini ya? Lagi kondisi berdiri aja Pak. Nah, kayak ini mana yang pakai kita potong aja. Oke. Jadi dilihat mana yang mengganggu itu yang dibuang ya Bang Udin? Iya Pak. Mana yang mengganggu. Mengganggu itu pengertian gimana? Yang bengkok-bengkok atau yang nggak beraturan gitu ya? Dia kayak akar. Kayak ini kan tumbuh nanti dia megang agar Pak bagian bawah. Oh iya. Jadi menghalang pertumbuhan juga. Menghalang pertumbuhan yang mau kita pakai itu ya? Iya. Itu yang kita buang gitu. Kita buang, kita kurangin. Jadi ada nanti akar juga yang membesar dia Pak. Kayak kita cek dulu. Ya. Banyak juga sekolahnya nih Bang Udin. Karena terbiasa aja Pak. Iya. Akhirnya udah kebiasaan. aja Jadi ya. kebiasaan. Kalau udah nampak akarnya bahaya nih, nanti sold out lagi. Berarti ini dipupuk pakai apa Bang Udin? Jarang juga Pak pakai pupuk Pak. Paling 2 tahun ini paling pupuk 2 kali. Berarti jarang Bang Udin Jarang pupuk. Pak, main kimia jarang. Tapi pertumbuhannya lumayan bagus ya Bang Udin ya? Ya mungkin tanahnya yang subur. Memang tanahnya di daerah ini berarti ya? Tanahnya subur. Tanpa pupuk pun memang masih jalan juga semua ya? Matahari lembab dia dapat semua nih. Dia bekas sawah juga nih Pak. Oh ini aslinya bekas sawah? Ya. Nah ini satu kan tinggi. Kita potong. Oh. Nah itu yang dipotong yang mana Bang Udin? Yang atas. Oh gitu. Karena bawah masih ada. Oh berarti yang sebelah atas dipotong. Potong. Potong dibuang. Berarti yang kita harapkan yang di bawah itu yang mau tumbuh nanti ya? Ya yang bawah yang membesar kan. Oke. Nah ini kan ada akar lagi. Ya. Oh itulah yang kecil-kecil gitu? Kalau mengganggu kita buang. Tapi kalau enggak kita pertahankan? Pertahankan. Oh. Nah kayak ini saya dikurangin terlalu banyak. Nih keluar kan antara satunya nih. Kan tinggi dia. Catok aja, potong aja. Oh berarti itu dibuang juga itu? Kurangin. Keluarkan. Nah macam itu aja Pak. Ini katakanlah pemeliharaan. Kemudian ini dibiarkan lagi? Biarkan. Ini seluas ini hampir 1000. Penyiraman bagaimana Bang Udin? Nggak pernah. Nggak pernah disiram? Nggak pernah.
ini aneh juga nih Bang Udin. Yang serius nih Bang Ya. Udin. Enggak, soalnya kan kita tahu anting putri kan harus disiram, harus dipupuk. Betul. Ini apa benar di ladangnya Bang Udin ini tanpa siram, tanpa pupuk? Itu apa betul? Nah, rahasianya Pak, ketika kita nanam tuh tunggu musim hujan, curah hujan yang sering lah. Pokoknya Enggak. Di musim Hujan hujan itu lah. apa bukan ngerusak tanaman malah Bang Udin? yang penting hidup dulu. Yang penting hidup dulu. Kita hidup kan. Kalau udah hidup, nanti baru kita mupuk. Tapi itulah mupuk pun dalam jangka 2 tahun ini cuma 2 kali, Pak. Oh gitu. Bang Udin Ya. pakai pupuk apa? KCL sama boleh. Oh gitu. KCL sama urea, Pak. Yang sama urea itu ya, atau pupuk kandang itu kali ya? Pupuk kandang nggak pernah. Nggak pernah juga. Nggak pernah. Nah ini agak unik ini di ladangnya Bang Udin emang agak unik. Tapi hasilnya kita bisa lihat produknya Bang Udin ini ya. Inilah dia hampir sekitar 800 batang ada di sini dengan besaran sebesar ini kira-kira Bang Udin ya. Dan mengenai Rata-rata lingkar 25-an, yang tinggal kebanyakan 25 lah, lingkar 25. 25. Nah, nanti mungkin ada yang berminat silahkan kita taruh nomor handphonenya Bang Udin di deskripsi. Mungkin bisa langsung kontak ke beliau silahkan. Mana tahu ada yang minat atau mau nanya-nanya, karena kalau bertanya paling enak. Diajak ngobrol paling enak, pasti dia jawab semua. Cuman kalau udah nanya ini berapa, nah itu agak rumit memang. Karena sebagian punya beliau ini kadang-kadang sudah ada yang punya, sudah ada yang charter duluan. Nah, itu yang susah kita memang udah ada yang booking gitu. Nah, yang mana lagi? Jadi habis dari sini, kalau ini sudah kira-kira udah bisa dipindahkan, dari sini ini pindahnya gimana, Munin? Nah, nanti kita cek ke depan lagi. Oh, Pak. kita cek ke depan ya. Yang udah kita bongkar, habis itu diapain lagi umpamanya? Kalau aku jadikan bonsai, kita cek nanti di depan. Berarti dari ladang ini pembesaran. Ini pembesaran. Jika dianggap sudah layak untuk naik pot atau untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, nah itu kita lihat contohnya di depan ya. Di depan lagi, di lahan depan lagi. Oke, baik. Kalau gitu kita kembali ke depan lagi. Oke. Siap. Yuk. Nah ini contoh yang usianya sudah 5 tahunan nih Mondin ya? Ya lebih kurang Pak, di atas mungkin. Di atas mungkin ini udah lebih dari 5 tahun. Nah ini kira-kira lingkar batangnya berapa nih? Besar juga nih Mondin ya? Oh besar seginilah nih ya. Besar ini. Nah ini kira-kira usia sudah 5 tahun. Nah ini mau diapain lagi Mondin? Rasanya apa belum bisa dipotong Mondin? Ini paling nunggu, ini udah bisa Kak dipotong. Ini pembesaran satu ini lagi Pak. Oh gitu, yang ini kita pakai nih? Ya, yang satu tuh pakai. Ini pakai untuk anak tangan di sini ya? Ya. Baru ini nanti diharapkan ya, kan? Dari cabang-cabang dari sini juga? Ya. Ini juga nih ya? Itu terusan pohonnya kan, terusan batangnya untuk top bagian top. Berarti mahkota kira-kira di sini nanti ini? Ya, ini untuk perspektifnya udah. Udah paling bongkar. Ini kapan mau dibuka nih Monin? Kalau akar udah jadi nih ya? Paling tinggal masih ada di pengoporan akar nanti di depan Pak kita lakukan. Gitu. Nah, di ground di depan lebih terkontrol. Dari sini kita tinggal masih ngopor akar lagi, baru pindah ke depan. Oke. Nanti kita cek juga yang bagian pohon-pohon yang udah diopor akarnya. Di depan Pak. Oke. Nah sahabat Ikhwanul, saya selalu ingin menyampaikan pesan kepada siapapun yang menonton program ini, bahwa untuk seperti yang kita lihat tadi, siapapun bisa gitu. Jadi tidak harus punya yang langsung mewah, yang langsung wah gitu, enggak. Kita contohkan Bang Udin ini sebenarnya mulai dari potongan-potongan juga. Jadi seperti tadi dari potongan-potongan dipotong sekira-kira 30 cm. Ini hanya direndam. Jadi bisa sampai kayak gini gimana nih Bang Udin? Dari potongan tadi ya. Terus direndam Pak, direndam. Dibikinkan bak untuk ngerendam. Direndam aja. Direndam separuh ini aja kali ya? Ya, separuh. Terus? 5 cm aja. Udah keluar akar, nanti akar putih-putihnya. Akar serabut putih keluar. Di karantina di polybag. Oh, baru pindah ke polybag. Setelah itu berarti ini di dalam ini sekarang sudah ada akar nih? Sudah ada akar. Kalau kita lihat satu nih boleh nih? Boleh, kita cek. Cek satu. Kita cek macam. Yang ini aja? Oke. Yang mana? Terserah, ini boleh kita banyak keluar. Akarnya baru sedikit. Oh, akarnya sedikit. Ya. Berarti akar sudah keluar begini, ini berarti sudah boleh dipindah ke polybag. Nah, jadi kita karantina dulu. Ke polybag dengan media pasir tok aja Pak. Oh, ini pasir tok aja ya? Nggak ada campuran. Setelah 2 bulan nih Pak. Oh, baru kayak gini, udah kokoh dia. Oh, ini udah sampai ke bawah ya? Keluar kan. Jadi baru masuk ke lahan lagi. Oh, dari sini baru pindah ke lahan tadi. Ya, jadi akar pun udah beda kan? Iya. Nah, coba kita cek.
Oke, berarti akar udah penuh juga nih ya. Kata penuh. Nah, kalau yang inilah yang baru kita pindahkan ke lahan belakang. Pindahkan ke lahan belakang. Oke, nah lagi-lagi sahabat Ikhwanul, saya ingin menyampaikan bahwa siapapun bisa gitu. Ini hanya umur 2 bulan, ini bahkan kalau segini aja Bang Udin sebenarnya sudah ada harga nih kan. Ya. Kalau untuk mendapatkan ini, udahlah datang aja ke tempat Bang Udin dibagi karena sebanyak-banyak di belakang terbuang gitu. Karena terbuang bukan karena dibuang, tapi karena memang nggak sempat lagi karena udah sampai sebanyak-banyaknya potongan. Berarti dari potongan-potongan begini, umur 2 bulan saja, sebenarnya kalau ini sudah ada harga, ini udah ada harga nih Bang Udin kan gitu. Ya, Jadi siapapun bisa selagi mau berusaha, selagi mau mencoba. Yang susahnya itu nggak mau mencoba, nggak mau berusaha, nah itu baru susah gitu. Jadi ini Kita tinggal aja dulu. ini usia sekitar umur 2 bulanan ini Bang Ya, Udin ya. 2 bulan sampai 3 bulan. Oke. Biasanya kan dari mulai kita bikin bibit tuh 3 bulan tuh udah bisa pindah ke lahan. Oh, pindah ke lahan yang tadi 3 ya. bulan udah bisa pindah ke lahan. Nah, dari sini kita kemana Bang Udin? Nengok yang ini? Ini yang mana nih? Ini yang di ground Bang Udin ya? Ini yang di ground. Berarti ini yang udah dari yang tadi ya? Udah dari lahan nih? Ya, dari lahan. Dari lahan tadi, ini Bang Udin sudah potong baru pindah ke sini? Ground Dari ini? Oke, gini Pak ya. Dari lahan kita bongkar. Itu biasanya aku di karantina dulu selama lebih kurang paling lama 3 bulan, Pak. Jadi setelah kita press akarnya sampai segini ukurannya bisa didekatkan kameranya. Coba Bang. Oh, berarti akar udah besar-besar begitu? Kerapatannya, jarak potongnya. Kalau semula tadi kan panjang, Pak ya. Ya. Jadi kita potong bikin rapat semua segini. Oh, Lebih itu tadinya udah dipendekkan gitu Bang? Ya, udah dipendekkan waktu karantina. Udah keluar akar serabutnya baru kita potong. Baru masuk ke ground sini, Pak. Untuk lanjutan bikin tangan-tangan. Udin, Akarnya. Nah, nih. kali inilah contohnya. Nah, ini ini. udah dari lahan berarti ini ya? Ini dari lahan yang setelah dikarantina. Nah, oh dari lahan tadi. Setelah dikarantina. Karantina itu cukup direndam aja Bang Udin? Enggak. Ditanam di dalam pot atau dalam baskom aja pakai media pasir, tapi media masih pasir. kondisi tinggi, Pak. Oh, masih tinggi ya? Masih tinggi, tapi setelah keluar akar serabut, akar makan lah istilahnya. Iya, Jadi baru dipotong pendek, baru kita tanam ke dalam ground. Berarti ini yang rombongan di sini yang di ground semua tadinya berawal dari ya, sini nih ya? Setelah lulus karantina. Sudah lulus karantina. lolos dari karantina, udah lolos. akar sudah bagus semua, baru pindah ke ground yang ini. Ya, pindah. Berarti yang di ground ini rata-rata akar sudah kayak gini semua nih Ya, Bang, udah akar udah pendek-pendek semua. Tinggal nunggu tangan-tangan ya. Ya, betul, Pak. Sekali jalan, Pak ya, pembesaran percabangan akar dengan tangan-tangan tuh udah bisa sekali jalan. Oke. Karena basic akar awal sudah punya, udah ada. Oke, iya. Oh. Dari sini itulah baru naik pot tadi ya, Bang Udin ya. Baru 2 tahun nanti baru naik pot. Kalau udah naik pot, harga tentu udah beda lagi tuh. Ya. Tunggu Pak rendam dulu. Ini yang status karantina kali Bang Udin ya. Ya, ini masih karantina. Jadi dari lahan, Ya, dari lahan bongkaran. sebelum naik ke ground dipindah di sini dulu. Ya, di karantina. Ini supaya subur dulu kali Subur ya. dulu, akarnya udah mulai aktif, serabut keluar. Nanti baru kita pastikan potongan pastinya lah istilah dalam bonsainya. Baru kita pindahkan ke ground. Oke. Ini kalau yang kayak gini nih kira-kira harga berapaan nih, Modin? 3 jutaan, Pak. Harga 3 jutaan. Ya, ukuran jumbo nih. Oh, ini udah besar-besar semua nih ya. Jumbo, Pak. Berarti ini untuk 3 jutaan. Dari sini udah tinggal ground nih, Modin ya. Ya, tinggal masuk ground. Tinggal masuk ground ya. Sudah dinyatakan dah lulus karantina lah. Oke. Ini apa nih, Bang Udin? Body Ini asam sarap. asam sarap ya? Asam sarap dah kurang terurus nih. Asam sarap. Asam sarap. Asam sarap. Ini masih. Oh, ini sancang nih, Bang Udin ya. Ini sancang apa wacang, Bang Udin? Wacang. Wacang. Wahong. Kalau mau maksud kau tunggu yang orang tapi yang empuk loh. Wacang masih di ground. Ikut apa nanti ekspos orang luar. Nah, ini Tunggu. nyanting lagi nih, Bang Udin. Anja. Wis. Ini sebesar apa nih, Bang Udin? Coba dipeluk, Bang Udin. Rasa kimeng lah. Anting rasa kimeng. Subur rumputnya daripada anting. Wah, ini luar biasa nih, Bang Udin, kalau jadi nih, Bang Udin.
lumpur dalam parit diangkat, tengok yang tumbuh rumput. Subur rumput, berarti tanahnya subur itu aja kan? Iyalah. Wadaw, wadaw, wadaw. Nah, sahabat Ikhwanul, apa nggak ngiler nih nengok anting putri kayak gini? Nah, kalau yang ini saya nggak berani nanya berapa harga, nanti langsung aja. Karena ada nomor handphone kita taruh di deskripsi, silakan langsung aja urusan sama Bang Udin. Kalau ini udah susah, udah repot nih nanyanya nih. Barik masalahnya, Pak. Oh, mak. Wah, iya, kecil lah ya. Wow, lebih ngeri loh yang dah suku. Kemudian, hmm? Rumput. Itu satu batang, Udin? Iya, Pak. Tapi dahan-dahannya tempelan, Pak. Tempel ya. Kok tempelan, Pak? Berapa tahun nih, Udin? Di sini 3 tahun. 3 tahun. Tambah di lahan 2 tahun, berarti 5 tahun. 5 tahunan ya. Ya. Nah, ini program sama dengan yang itu kali juga, Bang Udin ya. Yang mana? Itu? Yang itu ya, Pak, sama satu usia. Sakit kepalanya. Demek ya, demek. Bang Udin emang hampir nggak diurus, tapi alhamdulillah tumbuhnya bagus semua kayaknya nih, Bang. Sahabat Ikhwanul, kayaknya memang sampai di sini kita udah kelilingi, walaupun sebenarnya belum semua, karena di sebelah barat sana sama di sebelah timur juga masih ada kebun beliau sebenarnya. Tapi karena waktu kita ambil yang simpel-simpel saja dan diakhiri dengan kelapa muda yang luar biasa ini. Jadi terakhir, memang kita barangkali pembahasan ini cukup di sini untuk sesi kali ini. Suatu saat nanti kita akan ke sini lagi. Mungkin kita nggak usah bahas keliling semua. Kita ambil 1-2 pot saja. Contoh, ini bagaimana cara teknik Bang Udin ini mengerjakan bonsai-bonsainya. Sebelum saya tutup, Bang Udin ada yang mau disampaikan, Bang Udin? Ada? Ya, silakan Bang Udin. Pelajari ilmunya, Ah. ya, lakukan, sabar, jemput suksesnya. Oh, Nikmati hasilnya. pesannya itu ya, Bang Udin ya? Pesannya itu. Oke, makasih Bang Udin. Siap. Saya rasa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.